Coba-coba pemain ini, coba-coba pemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Oke. Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main gitu. Itu yang ini ya, yang kita lihat harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua nggak boleh gitu. Ini kita serius loh ini semua. Gitu. Kalau Anda memang nggak percaya sama program ini ya sudah. Kalau gitu saya yang mundur gitu. Jadi dia malah bukan nyuruh mundur pelatih loh. Dia justru bilang memilih dia yang mundur. Itu gitu. Sebelumnya boleh subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru. Terima kasih. Bersama Save Our Soccer saya sudah mempelajari tim ini. Tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya eh, dari Save Our Soccer ini melakukan apa ya? Melakukan sebuah penelitian dan investigasi telaah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia. Justru dari Piala Asia 2000 Piala Asia di awal tahun. Ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main. Kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa bang? Mention bang supaya tidak jadi Saya tidak gosip. mau sebut namanya karena saya kasihan nanti mereka didoxing Oke. dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari Ada. data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan. Yang kemudian ada juga kasus yang sekarang misalnya yang mungkin fans semua bertanya-tanya ada apa dengan Elkan Bagot. Elkan Bagot saya sebut karena memang faktanya nyampe sekarang nggak pernah dipanggil gitu. Ada apa gitu. Ada apa dengan Elkan Bagot? Setelah itu saya melihat di Piala Asia partai pertama lawan Irak ada pemain dimainkan. Kemudian setelah itu tidak dimainkan lagi. Elkan Bagot dimainkan, habis itu tidak dimainkan lagi. Ya terakhir dimainkan sebagai striker dan kemudian tidak dimainkan lagi. Setelah itu nama-nama itu hilang semua. Ya kan? Ya itu yang pertama saya bilang ini akan ada tanda-tanda yang kemudian riak-riak ini akan muncul ke depan. Kemudian saya telah lagi pas laga melawan Bahrain. Ya, laga melawan Bahrain saya melihat bahwa ini ada kejadian yang pasti aneh gitu. Di mana biasanya kalau pemain-pemain Eropa yang saya tahu gitu kan, saya kan beberapa kali liputan Piala Eropa dan Piala Dunia juga, jadi tahu pemain-pemain dunia gitu, bahwa mereka itu biasanya minta berdiskusi. Ada diskusi-diskusi yang biasanya mereka lakukan untuk kepentingan strategi. Nah, saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih, sehingga kemudian mereka yang meminta untuk berdiskusi dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dan akhirnya ancamannya adalah tidak dimainkan. Ini Anda tahu dari mana, Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Kalau saya misalnya salah nanti nggak benar, ada Bang Arya PSSI. Mungkin saya melihat gini, kalau PSSI nggak mungkin lah membuka ini semua, ya kan? Dia harus menjaga marwahnya sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi kalau Bang Arya diam berarti Anda benar gitu ya? belum tentu dong. Jadi gini, Itu kita ini gunanya- selama ini, ini gunanya Bang Arya di sini malam. Bang Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja, bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah yang kemudian menjadi bola api yang semakin membesar. Gitu. Nah ini kemudian ini saya ceritakan dulu nih. Kalau misalnya salah ya silakan disanggah gitu. Kejadian ada satu pemain yang main sebentar, habis itu selesai, habis itu tidak bisa main lagi dan tidak dipasang lagi, bahkan tidak dimasukkan dalam line up. Kejadian paling besar terjadi di Cina ketika ada diskusi dan sebagainya. Kemudian di Cina tanda-tandanya yang saya dapatkan adalah ada yang bannya dicopot, ban kaptennya dicopot, ada yang tadinya main jadi bangku cadangkan ya, ada 2 pemain yang kemudian di bangku cadangkan, kemudian ada pemain lagi yang yang tidak dimainkan sama sekali juga, tapi ada di line up. Padahal ketika itu semua publik mungkin menilai bahwa kita nih harusnya menang lawan Cina. Ada apa ini semua? Sampai kemudian telah
saya bersama Save Our Soccer adalah ada apa ini kejadian ketika melawan Arab Saudi ada kumpul-kumpul pemain yang kemudian tanpa pelatih. Mungkin PSSI manajer timnas akan berbicara untuk melindungi semuanya demi kekompakan, tidak, mereka berdiskusi atas izin kita. Normal itu, dan saya memahami itu semua gitu. Tapi buat saya ini ada kejadian yang aneh yang kemudian akan jadi bola api. Dan dari kejadian-kejadian ini menurut saya akhirnya memahami kemudian Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan ini sangat beresiko tinggi. Gitu kan? Jadi puncaknya itu? Puncaknya itu. Bahkan di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten, dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Kalau Bang Arya menyanggah silakan saja. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal alasan keputusan untuk memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. PSSI secara resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Hal itu disampaikan langsung Ketum PSSI, Erick Thohir dalam konferensi pers bersama awak media di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Erick Thohir pun membeberkan bahwa alasan mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong akibat adanya bibit tak harmonis dalam skuad Garuda. Menurutnya, bibit tak harmonis dalam skuad Garuda bahkan sudah terjadi sebelum bergulirnya pertandingan menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, secara tersirat dirinya menyebut jika sebenarnya PSSI sudah ingin mengganti sosok pelatih sejak laga kontra Cina. Namun, Erick Thohir memilih untuk mengurungkan niat untuk memecat Shin Tae-yong pada saat itu karena alasan jadwal kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang saling berdekatan. Kalau saya lihat, memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Senin 6 Januari 2025. Tetapi ini sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan mungkin sebelum Indonesia melawan Cina, tetapi waktunya terlalu mepet. Tambahnya, Erick Thohir menilai bahwa keputusan untuk menggantikan sosok pelatih ini masih memiliki jangka persiapan cukup panjang untuk menatap kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dirinya menyebut jika pelatih baru memiliki jangka waktu selama 2,5 bulan untuk mempersiapkan Timnas Indonesia dalam kompetisi tersebut di Maret tahun 2025 mendatang. Yang terbaik ya hari ini, karena kita masih punya waktu 2,5 bulan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jelas Erick Thohir, saya tidak mau mengambil keputusan yang hasilnya tidak baik. Setelah evaluasi dan perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup dan tidak tergesa-gesa, tutupnya.